teman-teman, tadi tuh lagu kedua dari Bang Sid yang baru keluar beberapa bulan lah Bang Sid, atau belum 1 bulan Bang Sid. Keren banget Iya, lagu belum, itu. belum sebulan. Tapi recordnya tahun 2021 bulan Juli apa Seperti Agustus yang ya? disampaikan kemarin pas launching ya. Kalau Iya. teman-teman yang datang launchingnya Bang Sid kemarin itu di Tom's Garden tuh tahu lah kapan lagu ini sebenarnya gitu. Tapi yang saya rasa ini tadi tuh ya cukup galau lah ya. Galau banget gitu. Galau ya. Apalagi nih perlu latihan, tadi tuh mungkin lebih galau tadi lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah karena kita emang suka yang mendadak-mendadak gitu. Nah itu sudah rilis di mana ya tuh Bang Sid lagu yang kedua tadi tuh? Sudah di semua platform atau? Iya, ada di Tapi Spotify itu ya. featuring sama siapa Bang Sid? Itu featuring sama Tria Raya. Bukannya dia ada bandnya juga ya? Ya sekarang ya kalau main di pub main di ya dia vokalisnya Insomnia. Oh iya. Kalau nggak salah sekarang juga jadi vokalisnya Octavia ya kalau nggak salah Iya, sih. ya. Lumayan lah suaranya. Tak kirain tadi aktornya yang nyanyi tuh featuring Tit gitu. Iya ya aktornya itu kemana ya? Seharusnya dia featuringnya. Tapi waktu itu sempat waktu itu kan tak mintain kan. Ayo dong isi ini untuk narasi lagu apa ya lupa waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah itu pada 2021. Oke lah di record pakai voice note kan. Iya voice note. Tapi kan kayak cowok ya suaranya. Oh iya nggak cocok ya. Misalnya contohnya waktu itu apa ya narasinya? Waktu itu dia bilang baik kabarku baik. Suaranya tuh lucu kan. Wah memang benar cowok. Jadinya milih suara yang lain gitu. Iya kayak cowok dia. Oke deh. Ternyata cewek aja. Kita lanjut nih dari pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya penasaran sama seorang Cynthia Matt Fox nih. Pertanyaan keempat dari saya tuh, lagu terfavorit dari lagu-lagu Bang Sid yang ada gitu. Nah ini banyak banget lagu Bang Sid nih. Tadi kan nyebutnya pertama tadi tuh 100 gitu. Nah yang paling disuka gitu atau yang paling favorit lah yang selalu diingat gitu. Suatu yang momennya lebih dapet gitu. Nah ini ada di mini album apa ya Sariawan kalau nggak salah mini album keempat. Apa judulnya Bang Sid? Kayaknya Apa? Tegar sering dengar juga lagu nih. Apa judulnya? Tebak ya judulnya ini. Gimana lagunya? Nadanya mungkin saya tahu. Aku cinta dia dan dosa bermandi keringat. Apa judulnya? Di sunyinya Tahu tapi lagu. malam. SSM sebut saja Mawar. Oh iya. Tapi saya tahu lagunya, saya sering nyanyi kalau Bang Sid main tuh teman-teman. Jadi kalau dia main tuh ya paling mentok suara saya lah paling besar gitu. Baru terpancing yang lain. Kalau lagu Mama Muda pasti tahu ya. Siapa? Mama Muda. Iya. Oh, Tapi kadang-kadang berubah lirik ya. Dari Mama berubah ke Mama yang Win-win sekarang. kena royalti. Nah, apa lagi tuh Bang Sid? Ada satu lah atau ada lagi lagu-lagu favorit yang emang mungkin dari prosesnya kah yang terlalu bikin harus diingat gitu. Atau ada sesuatu yang secara keadaan emang fakta kehidupannya Bang Sid yang bikin, wih ini lagu sesuatu yang paling hal di diri saya gitu atau gimana Bang Sid? Nah kalau yang satu itu Bang Sid nggak favorit juga, padahal satu tuh paling populer gitu di Iya, sebenarnya saya Lombok gitu kan? Sebenarnya nggak ada gimana dengan lagu itu ya. Ya cuman waktu itu cuman mendedikasiin ketika waktu itu gempa kan. Ya udah gitu. Tapi nggak nyangka juga akhirnya teman-teman pada mengcover juga termasuk ya, Tegar ya ya waktu tahun 2020 itu. kalau nggak salah. Lupa tuh bulan puasa juga itu kalau nggak salah. Ya salah satunya selain sebut saja Mawar ada lagu di mini album Serangan Tomcat. Di recordnya tahun 2020 kan. Judulnya itu Ngapel Penuh Cobaan. Oh belum tahu kayaknya. Malam minggu pukul 9 dan aku lupa ya Tuh kan gitu ya. Atas lagu tuh Lupa emang ya, wajar lupa tuh. Ada di YouTube dah. Tapi setidaknya
arsipnya masih lah untuk kita Masih ada di YouTube nginget juga, juga ngapel ya. penuh cobaan tuh. Jadi video klipnya tuh dikejar Tapi sama mungkin- mertuanya yang sama pacar bapaknya yang cewek tuh mbok parah. Tapi mungkin orang teman-teman yang nonton atau para Madvokers itu ngiranya mungkin Bangsit lagu favoritnya tuh satu gitu atau mewarnai hari gitu karena ya pas manggung kan keseringan bawa lagu-lagu Iya mewarnai populer hari gitu. juga. Iya salah Termasuk satu lah ya. ya. Biasanya lagu pas mau closing ya biasa dibawain itu. Tapi kalau yang sebut Sejam Mawar itu cukup ada 18 plusnya lirik-liriknya kalau nggak salah. Terlalu menikmati kita kayak Iya ya itu kan ah, banyak yang bilang begitu ya Iya. lagunya. tapi itu maknanya cukup besar lah. Nah kita mencintai seseorang tuh sebenarnya lebih ke hawa nafsu tuh ya. Kebanyakan orang gitu. Iya biasanya kalau orang nanya tuh itu lagu tentang ini ya tentang ML ya. Ya terserah kan orang punya interpretasi Tafsiran gimana lah ya. menafsirkan gimana. Tapi kadang-kadang kalau pas aku jawab ya bercanda-bercanda tuh. Ya ini tentang berkebun lah. Tapi asik sih, saya menikmati sekali sih liriknya itu. Jadi kayak membuat kita berpikir kayak cinta itu sebenarnya bukan seperti itu gitu, atau sesuatu yang ada yang lebih lah dari selain dari hawa nafsu tadi gitu. Yang saya dapat gitu dari lirik gitu. Iya karena kan ya itu mungkin lebih dari sekadar itu ya sekadar Iya. nafsu. Sekedar penikmat Beda loh, ya. beda ketika melakukannya dengan cinta dengan nafsu itu Iya, beda. beda. Kerasa banget ya Ngomong kalau apa lari kemana-mana ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan. Nah, ini yang paling saya pengen tahu gitu karena Oh, iya. ya sulit sih menurut Ini saya. pertanyaan dari siapa nih? Dari Ini baru pertanyaan dari saya gitu karena ini kan baru episode 2 lah ya Bang Sit ya. Mungkin next ada teman-teman yang pengen nanya tentang Bang Sit apalagi gitu. Komentar aja nanti kita ajak Bang Sit lagi buat ngobrol-ngobrol di sini gitu. Nah, ini Bang Sit. Zizia Madvox sosok seniman yang dikenal sebagai seseorang yang memiliki gerakan atau sifat konsisten yang sangat tinggi. Nah, tips untuk bisa melakukan hal yang sesulit itu gitu. Ini kan sudah ya saya sering dengar orang bilang kayak Pak Pi dan yang lain-lain gitu yang bilang, "Nih seorang Zizia nih orangnya konsisten banget nih." gitu. Paling konsisten malah disebut di Lombok gitu. Versi saya gitu atau versi teman-teman yang pernah bilang gitu. Nah itu tipsnya tuh gimana Bang Sit gitu? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang seniman atau musisi atau apapun itulah? yang ini mencintai ya yang kita apa yang kita lakukan itu ya kita cintai gitu. Sesuatu yang kita sukai itu artinya melakukannya itu ya dengan sepenuh hati tanpa ada Paksaan gitu ya? tanpa ada intervensi ada tendensi apa gitu ya melakukan karena memang suka gitu jadi kita merasa tidak terbebani dan ngerjainnya itu enjoy nyaman gitu. Apalagi Bang Sit tentang tips-tips kayak gitu tuh selain yang tadi Bang Sit sebut gitu. Tips agar konsisten. Iya, karena saya pengen apa istilahnya dapat tambahan pengetahuan gitu. Gimana caranya supaya saya lebih konsisten lagi gitu. Karena saya juga orang baru-baru kemarin gitu kan, baru beberapa tahun lah dari SMA sampai sekarang gitu. Itu ya sebenarnya setiap kita berkarya tuh oke lah ya wajar ada referensi dari mana gitu. Cuman jangan sampai menghilangkan identitas kita gitu kan. Terinspirasi dan menginspirasi itu kan hal yang biasa tuh ya. Lumrah lah itu. Tapi jangan sampai justru menghilangkan identitas atau jati diri kita itu. Artinya kan tetap menjadi diri sendiri dan tidak usah terlalu ambil pusing ya dengan omongan orang. Artinya gini, bagaimana kita menyeimbangkan antara kritikan, pujian, hinaan, makian tuh apa tuh bagaimana berjalan
beriringan gitu ya, Bersamaan ya. bersamaan gitu. Nggak boleh ada yang ini pujian duluan lebih dominan atau sebaliknya itu. Jadi ketika dua-duanya itu bisa Beriringan. ya seimbang itu ya kita jadi biasa aja gitu. Ketika orang mau muji ya oh iya biasa. Ketika orang mau artinya dipuji nggak terbang, dihina nggak tumbang, jadi ya biasa aja gitu kita karena sudah ya karena kita memang sebenarnya kalau saya pribadi memang tujuannya bukan yang keduanya itu kan. Jadi hanya melakukannya itu ya sebagai bisa dibilang juga sebagai terapi ya, sebagai pertanggungjawaban atas apa yang kita pikirkan, atas imajinasi kita itu. Bagaimana akhirnya kita berpikir kita mau buat begini ya kita mau nggak mau harus mewujudkan gitu. Kalau nggak bisa terrealisasi kan malah bisa mental kita terserang gitu. Itu bikin kita buat goyang ya, mau lebih gerak atau enggak gitu ya. Jadi ya itu maksudnya nggak usah terlalu ya banyak kan juga teman-teman yang akhirnya tidak jadi berkarya kan karena terlalu memikirkan Orang pasti bakal bilang gini, saya mau buat ini apakah orang suka apa enggak nanti ya? di komen sama orang, "Wih, apa aja kamu buat?" Iya, jadi justru itu malah menghambat kreativitas gitu. Dan saya baru-baru belajar tentang hal itu Bang Sid. Jadi apa ya maksudnya ya itu tetap jadi diri sendiri dan percayalah bahwa setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihan, pasti itu. punya keunikan tersendiri. Jadi ya Percaya diri aja. lu gua gitu misalnya. Ya kayak gitulah. Nah, jadi teman-teman tuh harus jujur sama diri kita sendiri gitu. Apa yang kita pengen lakuin aja gitu. Walaupun kita harus terima komentar orang gitu, tapi tetap kita harus kalau emang baik ya kita ambil gitu. Kalau emang enggak terlalu dibutuhkan ya udah hilangin gitu istilahnya. Karena kan kita terlahir kan bukan untuk menyenangkan satu orang dua orang gitu. Banyak ribuan orang lah ya. Setidaknya bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat lah ya. Iya. Untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kan sebaik-baiknya karya yang bisa bermanfaat lah ya. Iya gitu. Oke, itu udah pertanyaan yang keempat sama kelima tuh. Nah, ada 2 pertanyaan lagi tapi kita bakalan jeda dulu. Kita dengerin lagu Bang Sid yang terakhir baru kita beralih ke closingnya nanti pertanyaan yang lebih menarik lagi gitu. Dah guys,